Tani Islam ingin menampilkan Syarhil Quran dan tim hadroh dari SMK Taruna Bakti. Perkenalkan, nama saya Luzain Salsabila dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Perkenalkan, nama saya Mita Pertiwi dari kelas 12 Manajemen Perkantoran 1. Hai, kenalin nama aku Salsabila Tasbihani. Saya dari Teknik Pengamat Jaringan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal fatah quwwatan syadidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah mayoritasnya direbut oleh para pejuang-pejuang muslim yang dipimpin oleh berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, para ulama, dan lain-lain. Semangat semua yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi, tetapi untuk memenuhi panggilan dari ketauhidan dan keimanan. Semua semangat nasionalisme para pejuang membuat kita dapat merasakan betapa indahnya kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam. Yang berlandaskan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun. Farudduhu ilaihi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, pelimpah kasih, dan maha penyayang, pencurah sayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul.
Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah di hari kemudian, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan ayat ini adalah perintah pada orang yang beriman agar mematuhi Allah serta mengamalkan Al-Quran dan mematuhi sunnah Rasul serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para ulama, para hakim, panglima perang yang menjadi landasan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi. Jika kita lebih memahami makna tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun hadirin, kita harus hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan kehendak diri kita. Kita masyarakat yang mempunyai sikap nasionalisme, bukan seharga dengan sandal, bukan seperti sandal Solo dibayar 100.000 langsung mau ini mau itu, pilih ini pilih itu. Tetapi setelah dibayar, kita diinjak-injak bagaikan sandal, jalan ke sini jalan ke sana, demo ini demo itu, dan bingung mengapa hidup jadi begini jadi begitu. Jika sudah terjadi seperti itu, akan banyak dari kita akan banyak orang yang demo di tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Akan banyak dari kita yang awalnya saling kenal menjadi tak saling kenal. Bahkan akan banyak dari kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Betul hadirin? Sebagai warga nasionalisme sudah seharusnya memahami arti ukhuwah secara umum, karena itu merupakan suatu pengalaman dari hablum minan nas. Oleh karena itu, marilah kita sebagai warga bangsa, mari kita bangkit dan berdiri karena kita sedang dijajah walau tak tersadari. Mari kita mempererat persatuan dan kesatuan dan kebersamaan karena kita sedang terjajah dan akan sengsara lama-kelamaan. Hadirin rahimakumullah. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Banyak orang yang memakai hadis maulud ini untuk memompa rasa nasionalisme para bangsa Indonesia dengan keyakinan bahwa hadis ini datang dari Rasulullah. Umat Islam banyak yang membela mati-matian batas-batas negerinya tanpa mempedulikan atas dasar apa negeri tersebut dibangun. Jika negeri tersebut dibangun atas dasar Islam dan berusaha menerapkan syariat Islam di setiap lininya, maka wajib bagi kita untuk membela negeri tersebut. Tetapi jika negeri tersebut tidak menggunakan atas dasar syariat Islam, maka haram bagi kita untuk membela negeri tersebut. Karena peperangan yang bukan di jalan Allah adalah peperangan yang di jalan tauhid. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah meski bukan secara fisik, tetapi secara ekonomi, intelektual, budaya, sehingga mengikis peradaban, melemahnya keyakinan, dan menumpuk perpecahan. Dengan segala propaganda yang dikeluarkan, seperti inilah yang nampak pada pemberitaan. Jika sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan dalam firman Allah Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Orang-orang sesungguhnya beriman itu bersaudara. Sebab itu takutilah Allah dan perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutilah Allah supaya kamu mendapat rahmat.
Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, kata Ikhwatun menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, persaudaraan yang terjalin antara sesama umat muslim merupakan persaudaraan yang berganda karena dasar keimanan dan dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Allah melarang Islam untuk berpecah belah sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan agar bangsa dan agama kita mendapatkan kemajuan dan membuat para warga kita hidup makmur sejahtera, bukan sengsara bagaikan sandal. Dan pastinya dengan berpedoman Al-Quran, mari kita Satukan hati, Satukan jiwa untuk eratkan persaudaraan. Hadirin rahimakumullah, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam membentuk warga yang punya sikap nasionalisme yang berarti tak ada perpecahan, saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan dan tidak saling bermusuh-musuhan, namun saling mengisi kekurangan dalam memenuhi setiap kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita akan makmur dengan rakyat yang berbudi luhur, sehingga kita semua senantiasa bersyukur. Amin, amin ya robbal alamin. Putih-putih bunga melati, harumnya wangi di pagi hari. Syariat kami cukup di sini. Jika rindu harap hubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.